Kiranya bapak-bapak yang dirahmati Allah, hanya itu
khutbah mau'izah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, perlu kita garis bawah. Pertama, hadirin, binatang pertama berada di alam arwah, yaitu alam sebelum diciptakan oleh Allah dunia ini. Sesudah itu binatang dilahirkan berada di dalam rahim ibunya. Yang ketiga, binatang itu berada pada posisi alam dunia yang kita rasakan. Apa yang terjadi? Binatang ketika hidup di dunia, mereka digratiskan oleh Allah makan yang halal dan bahkan yang menjijikkan tidak dipersoalkan oleh Allah. Jika mereka memenuhi syahwat halal tidak halal, itu tidak dipersoalkan oleh Allah. Mereka beribadah atau tidak dipersoalkan oleh Allah. Walaupun dalam sebuah riwayat, selain manusia bertumbuhan bahkan beristighfar melalui bahasanya masing-masing. Allah Maha Mengetahui. Ketika proses sakaratul maut, binatang ini dalam alam arwah, alam barzakh, tidak ada yang namanya nikmat kubur, tidak ada yang namanya amal kubur gratis. Ketika memasuki pada proses alam yang kelima, yaitulah alam kiamat, baru Allah mengatakan kepada mereka, qassisu 'indakum fi waqtil hayati dunya. Sekarang ketika kalian berada di padang mahsyar, balaslah kekejian yang pernah kalian rasakan. Balaslah qisas, tumbalah kegedean apa yang pernah mereka saudaramu dan musuh-musuhmu menyakitimu. Saatnya ke harimau, serigala, binatang buas yang pernah menerkam mangsa domba, saatnya ke domba akan menerkam balik terhadap musuhnya. Domba-domba yang manusia memperalatkan atau sebagai mainan memenuhi syahwat hati saja, tak belum manok, tepuk lemong, dan macam-macam. Nanti ketika berada di pada masa tumbalah sesama kawanannya, tumbalah. Kalau tumbalah sesama kawanan, tumbalah manusia lainnya. Akibat proses laisa kamitslihi syai'un fil uqulina, yang sesuatu yang tidak tersirat di dalam akal kita. Kun fayakun, Allah Maha Suci. Ketika selesai tumbalah qisas, maka Allah katakan kepada binatang, kunu turabina, jadi kalian menjadi tanah kembali. Angkat yang nama dek, hanya kekalapan nangkau dek. Berarti alam arwah mereka rasakan, alam rahim mereka rasakan, alam dunia mereka rasakan, yang terakhir alam kiamat mereka rasakan. Cukup enak, tidak ada yang namanya akhirat neraka, tidak ada yang namanya akhirat surga, kecuali dalam surga beberapa ekor binatang yang termasuk salah satunya aqibah dan kurban yang pernah kita lakukan di masa ini. Hadirin yang terhormati Allah, yang nikmat binatang hari ini hanya dipersoalkan oleh Allah. Tapi kita hamba Allah bahwa kekalahan innama khuliqtum lil abadi, kata cucu daripada Sayyidina Umar bin Khattab, kita diciptakan oleh Allah untuk kekal abadi. Hana ujung, hana akhir. Kekal abadi. Makna kekal abadi tidak lagi mati-mati. Udah selama-lamanya. Mulai daripada alam arwah, getahnya hanya dipersoalkan. Alam rahim hanya dipersoalkan. Yang dipersoalkan kok satu, yaitulah kehidupan dunia. Ketika saat waktunya kita diberikan akal balik, nanti catatan buruk akan menggores tinta di atas kertas yang ada pada malaikat ratib dan ratib. Kebaikan yang pernah kita kerjakan akan tergores jempak kebaikan kertas kebaikan yang dicatat oleh malaikat ratib dan ratib. Maka bapak-bapak, yang masalah itu
Tengok dulu akhirat katanya ketika berada di pada mahsyar, berpindah-pindah katanya dari satu alam kepada alam yang lain. Katanya oleh Allah yang pertama adalah mas'ulun bil aqqa fi abdanina. Ditanya oleh Allah tentang daya upaya apa rezeki yang Allah berikan berupa badan yang mulai daripada sampai ujung bukit kaki dipersoalkan oleh Allah. Oh, maka pernah mensemerita dipersoalkan oleh Allah. Maka laknatullah wa rasuluh, murka Allah dan murka Nabi kena lagi, baik dia lajang atau sudah berumah tangga, yang mereka itu menyindir rambutnya dengan warna hitam. Dan yang mencuci matanya pangkas rambut, maaf saudara-saudara yang tersinggung, ini hukum jika boleh. Pangkas dewasa 25, pangkas remaja 20, pangkas kanak-kanak 15, cukur jenggot 20, semirambut hembel, menghai semirambut hembel. Semakin mahal kenal beliau lewat mantan haji, mantan umrah, dan bahkan ingin menikahkan anak. Tinggal 3 minggu dia menikah anak kita guys, kalau mau nanti kesemirambut. Dalam hukum mazhab Islam, khususnya mazhab Syafi'i, tidak halal menjadi wali nikah bila mereka tidak bertaubat daripada dosa besar. Hanya bertaubat demi supaya berelok kalau calon yang kuat tak semirambut. Yang selama semirnya masih berwarna hitam, rambut akan membentuk nilai badan-badan nilai bila bisa. Maka itu apa yang dirahmati Allah. Ditanya oleh Allah tengok, kau dapat ikut, kau dapat hadir, kau dapat belajar, kau dapat jawab dan kehormatan lain. Maka mudah-mudahan sebelum tak taubat terhadap dosa yang lain, taubat dulu ditanya pun yang pernah ditanya zalimi terhadap amalan. Istighfar, ya Allah telah menyuruh dengar ceramah, ya Allah hadir dengar, ya Allah. Lagi pun ke mana? Pasti ada dipersoalkan telinga dan yang berkaitan dengan dosa. Taubat ke Allah. Selamanya wanita buka hamba galak dan gosip-gosip yang jauh khut menalih. Nyo salah bagi Allah. Mas'ulatul bilfari, perlu istighfar taala ya Allah Bapa. Selamanya ketika memandang masjid di samping rumah, tapi kaki kita beranjak ke masjid lain. Padahal masjid cuma tempat katanya berdomisili, tapi suka katanya menghiaskan telapak kaki ke masjid yang lain. Karena mungkin dia gebel. Kata Ustaz, ketika pergi Jumaat ambil jalan yang panjang, jalan yang lama bergeraklah lebar. Ketika pulang masjid ambil jalan pintas. Karena hanya gebel fikih, maka jadi rusak ibadah. Dalam ilmu tasawuf memang kalau ingin pergi Jumaat ambil jalan yang panjang, jiuk jalan lebaran langkah, nyodawa masjid minta jalan pintas, karena hasil daripada ibadah baga-baga ke tempat ibadah semula. Nah, yang dipersoalkan karena dia adalah ahli Jumaat tempat mereka berdomisili, maka dalam mazhab khususnya Imam Syafi'i haram dia berpindah masjid di luar. Maka tidak sahnya Jumaat di tempat kita berdomisili, kita nanti dipersoalkan hak kita di hadapan Allah. Ya Allah, kamu mengejar Jumaat, tapi hantar ya Allah, maka timbulan ini dari kamu. Kecuali memang bertanya bahwa terikat dengan sebuah lembaga pemerintah, ada gaduh ibu jatuh misalnya. Hampir dakwah bertempat dengan yang berdomisili dibuka, hampir maka kebayang Jumaat ini. Tapi selamanya insyaAllah kita bekerja pada tempat yang memang bisa terjangkau pada tempat masjid masing-masing dalam mazhab khususnya
Musafir dia itu dinamakan musafir maksud karena dia melarikan diri daripada melunasi hutang kecuali ridha daripada orang yang boleh hutang. Maka dalam konsep fikih, selama dia musafir, perjalanan tadi haram, tidak sah jamak dan qasar. Dan yang kedua, bebatuan dan tumbuhan yang dia lalui karena dia menjauhi melunasi hutang yang wajib mengutuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan segala ibadah jangankan yang wajib, yang sunat tidak diberi pahala oleh Allah. Makanya apa? Fikir-fikir nyoda buka atau baik-baik. Fikir-fikir nyoka terlanjur bagaimana? Mau sia-sia. Nyolo ya Allah malempe dua belia. Baik nyohai baik bukan berupa berharga. Saking luar berharga tercoreng kewibawaan dalam masyarakat. Dan yang kedua mungkin ada tersentuh dengan riba. Dan yang ketiga seluruh ibadah ditolak oleh Allah karena ada sangkut paut izin makhluk. Dan yang fatalnya akhirat nanti bila tidak terlunasi, kita wajib memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang pernah kita ambil hutang pada dirinya. Hadirin yang terhormat, kalau paham masalah sangkut paut hutang piutang, begitulah haknya hutang piutang menyempurnakan ibadah Jumat. Tidak boleh kita mengambil tempat posisi pada masjid lain. Jangan masjid masing-masing. Begah lain, begah cocok, begah masyarakat khususnya kecil berwenang bahwa menghidupkan rumah Allah, terutamanya ahli mukim, orang yang bertempat tinggal di sekitar masjid UPG. Hadirin yang terhormat, kalau proses ditanya oleh Allah di pada masyar persoalan dulu, yang kedua ditanya oleh Allah mas'ulatu bil awqat, ditanya oleh Allah fungsi wate umum yang dimulai Allah yang kita yang salurkan. Maka jika kadang-kadang bahwa semakin umum semakin lain, semakin terbentuk tanda oleh Allah penglihatan kamu, pendengaran gendang telinga kamsa, sendi-sendi otot hanya kokoh ni padahal kena cip jawab Allah Rasul kampung ni tapi hanya kuat. Allah berikan tanda kasih sayang Allah. Dan bagi kalau seandainya Allah zalim, fitnah kita tanya bahwa kasalah inan Allah tidak nyawa, tapi itu kesempatan. Ini hamba menzalimi waktu yang pernah aku berikan. Maka kita tanda lagi. Di saat kita tanda-tanda kamu lemah, wate kita kalau dalam sia-sia bertemu hidup, taubat kepada Allah. Pengajian di masjid hampir tiap malam. Paling tidak kalau katanya orang yang beraktivitas siang malam hadir sesaat semalam toh, demi katanya mensahkan hidup fi ahsanil taqwim, menjadi manusia yang sempurna. Selamanya wate menggunakan demikian hati yang mubha, maka berubah. Katanya tengok bertangkil dari ilmu marah buka ada gunanya hal yang akan berubah mata dia. Selamanya bertanya berkecimpung dengan harta syubhat haram karena tokol heboh mantap tidak cok kredit bank haram. Mantap nama di rumah katipan tajuk minum kata lentuh menyangka mantap cik kredit bank haram. Maka dia meminta lawetnya di membutuh mensahkan syariat di lembaga-lembaga pemerintah supaya yang mencampur dalam perut masyarakat riba, sehingga wanda ada mengantai riba dengan wanda ada cuma gohlam selesai khotib kan ingin berada di tempat masjid. Kenapa perut kita seperti periuk lagi kanot bila dapur bagi maka backing kanotnya, tapi bila kanot kualinya tak masak daging yang segar beraroma wangi. Bila ke perut ketika tak masukkan yang haram, sesuatu yang positif lari dia. Maka oleh karenanya bertobat daripada mencari waktu dan menggunakan mencari yang riba. Taubat kepada Allah, mumpung katanya Allah takit mati ke sehingga katanya sempat melakukan ketaatan apa. Yang ketiga
amwali, Allah akan menanyakan harta-harta mereka. Maka alhamdulillah semiskin-miskin katanya umat kaum miskin sahabat Nabi. Sayyidina Ali bawa gantin hat nya meninggal nabinya. Kayo yang tuan dan meninggal masing-masing. Nabi tidak pernah mengusir Sayyidina Ali daripada rumah karena kemiskinannya. Nabi Muhammad tidak pernah mengomel dan mencaci menantunya karena kemiskinan. Akibat miskin Sayyidina Ali, suatu hari Sayyidina Ali diberdok pejabat tempat meja makan yang ada di Masjid Fatimah Zahra. Ketika beliau buka penutup makanan di atas meja, tidak ada apa, roti hana, keju hana, daging rumah. Gekelis dengan Ali Masjid Fatimah, ya Fatimah, ambil mantel baju karena saat ini musim dingin. Dicoba di mantel. Gebentuk di Siti Fatimah babadan. Kata Sayyidina Ali, tunggu di rumah, aku akan mencari bekal makanan sehari buat kita dan anak kita Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Gebentuk Sayyidina Ali gejak batokan kota Madinah berkira pun hanya kau mendekat. Maka ini baik kekal lagi nyo, hayu tahu di mata Nabi. Kadang-kadang di mata Nabi hubungan ulah apa? Maka bersyukur kita yang menjadi generasi sekarang yang nano Nabi. Sebagaimana leumum di mata Nabi hanya bakau kenabian, kita yang bersyukur mungkin masa sekarang tak ada bakau itu baginda Rasulullah yang mulia, yang sangat mulia. Jadi oleh karena dia wafat betul hanya kau terbuka ke Sayyidina Ali. Begitu lagi. Wadah lagi kerja betul hanya kau bekerja. Padahal meja Nabi tanya atau ada dan rumah Nabi. Hanya butuh kata Sayyidina Ali. Hanya kerja bagi kurma yang kredit mau lawanya bacut dilanda musibah Covid tak apa. Pot bunga buat gadoh. Kalau inang lawanya kamu apa gadoh mau demi membeli beras di rumah. Bapak kira gadoh tidak berdawa. Masya Allah. Kenapa alasannya? Pandemik Covid. Bapak-bapak, mungkin selama ini dosa kita sangat banyak. Mungkin Allah lupa ampun dosa kayu memtemayang karena temayang dan kayu hanya mau. Wadah dan temayang kayu kon ke Allah dengan pada hidup pahala. Nyo hana pahala pak iman power untuk menghilangkan dosa. Itu sifat dilanda di dunia ini. Namanya adalah virus corona yang banyak benar. Yang berdekat kedua pak, selamanya mungkin dah dosa yang luar, tak apa sangat musibah dengan yang berapa dosa yang. Mungkin telah malam dengan ada syarif minum, ngomong ikan bawa kopi, minum hanya ngomong. Maka wanitanya sangat halus perasaan. Yang walau bukan bahwa ngomong lebih yoyohan. Mereka bercuri lagi dengan gigit aku ada nama dengan insani. Anak tembok lehaba orang maaf bukan saudara-saudara yang tak hadir orang lain. Bengai hadir orang cuma kesimpan. Kehapus dosanya karena berkirim rasa khauf takut dilanda penyakit Covid. Maka berdasarkan kuliah setiap musibah apa saja nama jenis bila dengan yang tertabak kesabarannya itu Allah akan mengampuni dosa-dosa selama ini. Yang kata orang yang mukmin. Nah oleh karenanya Bapak hadirin yang dirahmati Allah, tiba-tiba Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sampai pada suatu tempat natabak kebun kurma yang rupanya pemiliknya manusia. Awak tengah apa? Gegel Sayyidina Ali, wahai fulan, bolehkah saya bekerja di kebun kurma? Boleh Ali. Nyandung lengkap itibat Ali. Nah kalau ini apa? Di saat musibah kelaparan, tanya sesama muslim, sesama mukmin gejung gedinting pen guna-guna pada dia. Dari ini, nyawa tidak jawab pen cimuri ilang tahu kaya.
kecuali na yang memberi untuk yang pin pelembunya pepe yang pepe penangkap lainnya nyawa tetap cekul masya Allah kali heboh boleh ini hampir bingung walian pemoh mau tujuh baru usia bapak kan 60 tahun hai babi ini pensa dunianya yang namanya ini hai babi ini hai babi ini malahan bila dapat dia penyakit maka pengen 1 miliar 50 juta nasional dari utama kampung yang dipecat dari lembaga swasta namun macam necok pengen secara sembunyi-sembunyi dan terhadap pakon hana lemah di tempat wajah belum kali pecat menoi ada pen baca lagi macam dan dia ada pegang di meja Allah nampai baca baca nyampat nego beca apa mahai nyampat nyampat tu beca kena kena supaya pembecanya yang diambil pun malam nampai biaya ini yang terlama ada beca yang meju pahala mengalir ke waranya kadang-kadang warang nampai ngomong nejuk ke nino janda yang ada di lapor ke Allah hai kamu lupa nampai baju nyampat pen drone ke skill gak nah lu cabang pegawai hanya neblo alat pegawai nyomodan 80 kobe hanya 80 kobe selama pen 80 kobe di blo alat kobe dan dibuat alhamdulillah kudu bapak baru nyangku sebagai penghasilan kedua pada hari itu jangan yakin pahala mengalir uang remaja-remaja masjid kadang selamanya tajak Jumaat siap tajak bakrani ngai tajak mawisi bersih dan patika bersih tempatnya remaja masjid bilal masjid kadang-kadang mereka menyisihkan waktu untuk membersihkan rumah Allah maka sedikit uang yang mereka cari waktunya di luar sana membantu membaca hai bangun dua kali handphone kita menjadi video masjid dapat ibadah baca hai anak panitia masjid nampak dapat ibadah baca nyala dan berpeduli baca fakol bekah lagi dum Sayyidina Ali sahabat Nabi yang hanya penghasilan tetap di puronya mentiroh dan peduli kaum muslimin yang ada di Mekah Madinah nah hero kaum yang peduli yaitulah majusi kon Islam majusi peduli ke Sayyidina Ali kepegah luar biasa hati maka dibawa pekerjaan ya Ali satu timba yang kamu timbai daripada sumur satu biji kurma yang duklik itu yang majusi maka baca Islam dan peluang lain dalam otak dan tujuannya mana cibaya bapak hukmat wallah ada besar ganda Jawa perih Jawa kebumi Jawa Sayyidina Ali terkumpullah sekian banyak timba yang menyutimbai dalam sumur majusi terkumpullah satu genggam besar biji kurma wadai kurma Sayyidina Ali dan tukang teh bajalah turun meminta-minta kalau kita yang macam apa yang kadang kan karung gawa sedawal banyak mana sedawal ya Ali sudah 3 hari luntuk nejuk yang dia banyak berkata karena Sayyidina Ali yang ditanam oleh Allah nilai tauhid yang begitu membunga-bunga tidak akan benar beriman saudaranya sesama Allah tidak akan beriman sesama saudaranya dan beriman kepada Allah bila ada sifat kasih sayang dalam hati makanya selamanya dalam sifat sayang sesama saudara yang alhamdulillah kegentintik pewaris daripada sahabat Nabi bersyukur kepada Allah gejuk di Sayyidina Ali separuh genggam daripadanya kurma gejuk tinggal genggam kecil daripada itu jauh lupa Allah wadai dengan Siti Fatimah padu-padu negeri biji kurma syukur kepada Allah maka benar lagi dia sifat qanaah lagu dalam bicara bikin dalamnya dapat tengok apa hanya jelas orang bersyukur pada Allah paksa lagu paksa menite selama menite yang bicara
Cok penyan keluar. Cok